Nah, guys, kembali lagi di channel Apri Sitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi dan suatu gambaran baik dari sisi pekerjaan, asmara, serta keuangan kamu. Akan tetapi, sebelum saya memberikan suatu informasi dan suatu gambaran terhadap ketiga aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu terima dan untuk kamu ambil. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi, diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut yang menentukan adalah Sang Pencipta. Nah, sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi dan suatu gambaran terhadap diri kamu. Kita langsung saja guys terhadap kartu yang saya pegang ini, apa yang akan terjadi. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya tergantung terhadap energi yang kamu miliki untuk saat ini. Nah, nah guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak dari beberapa kartu yang saya pegang tadi. Kita langsung saja guys, terhadap kartu yang ada di depan saya ini, saya akan menyatukan energi diri kamu dengan energi di luar dari diri kamu. Dimana energi di luar dari energi kamu bisa saja berupa mantan pasangan kamu atau memang seseorang yang telah meninggalkan diri kamu. Kita langsung saja terhadap kartu pertama. Muncul kartu ini. Lagi-lagi muncul kartu ini. Lagi-lagi muncul kartu ini. Saya tidak tahu di sini apakah energi kamu atau memang energi dari manusia yang telah meninggalkan diri kamu. Di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini apabila saya mengkaitkan terhadap energi yang kamu miliki untuk saat ini, seakan-akan saya melihat diri kamu berpikiran masih menggunakan kata seandainya, masih menggunakan kata berangan-angan, masih menggunakan kata berhayal. Saya melihat diri kamu di sini penuh dengan hayalan tingkat dewa. Saya melihat diri kamu untuk saat ini hanya sekedar bermimpi doang. Kamu hanya bisa bermimpi, tetapi diri kamu tidak mengeksekusinya secara langsung. Kamu ingin suatu perubahan terhadap kehidupan kamu, tetapi diri kamu tidak mengeksekusi terhadap perubahan tersebut. Kamu ingin mendapatkan suatu kebahagiaan, tetapi diri kamu masih terjebak di dalam situasi ketidaknyamanan tersebut. Kamu ingin mendapatkan suatu kemakmuran, tetapi diri kamu tidak melakukan hal yang mendapatkan kemakmuran.
Kamu ingin mendapatkan suatu kenyamanan, tetapi diri kamu hanya bisa berdiam diri. Kamu ingin melepaskan rasa kesedihan kamu, tetapi diri kamu hanya bisa berkata-kata saja. Kamu ingin memperoleh suatu pasangan yang dimana pasangan tersebut tidak mengkhianatin kamu, tetapi diri kamu belum bisa move on dari orang di masa lalu kamu. Kenapa saya mengatakan hal tersebut? Karena kartu yang saya pegang ini berbicara terhadap satu energi, di mana energi tersebut masih menghayalkan sesuatu yang dia inginkan, tetapi dia tidak mengeksekusinya secara langsung. Di sisi lain, kemunculan kartu yang saya pegang ini, sebenarnya diri kamu mengharapkan suatu perubahan yang drastis. Mengharapkan suatu perubahan. Memang akan ada suatu perubahan yang akan kamu dapatkan. Tetapi perubahan tersebut tergantung terhadap diri kamu. Ini dia guys. Bagaimana kartu di bagian keduanya? Muncul kartu Three of Wands. Kemunculan kartu kedua ini seakan-akan berbicara terhadap diri kamu, terhadap energi yang kamu miliki. Akan ada suatu keberhasilan di sini. Akan ada suatu energi yang akan melakukan suatu perjalanan jauh di sini. Apakah perjalanan jauh tersebut ingin mengadu nasib, atau memang ingin menjumpai pasangan baru yang dimana posisi tersebut jaraknya berbeda terhadap diri kamu, atau mungkin diri kamu berencana untuk menjual suatu aset di mana aset tersebut lokasinya jauh dari tempat kamu. Atau bisa saja dengan kemunculan kartu Three of Wands ini, diri kamu berencana untuk membuka suatu usaha di mana usaha ataupun bisnis tersebut berada di luar kota. Kalau saya menarik dari kata keberhasilan akan kamu dapatkan, memang ada. Kenapa saya mengatakan hal tersebut? Karena memang kemunculan kartu pertama ada suatu harapan yang akan menimbulkan suatu keberhasilan terhadap diri kamu. Tetapi keberhasilan tersebut akan kamu dapatkan apabila diri kamu keluar dari situasi kata seandainya, kata bermimpi, dan kata berhayal. Kamu harus bisa mengeksekusi secara langsung. Jangan sebagai seseorang, ibaratnya kata kasarnya panas-panas tai ayam. Kamu harus bisa mengeksekusinya secara langsung. Dua kartu ini menggambarkan terhadap energi kamu. Ada suatu keberhasilan guys. Kita lihat di bagian kedua yang akan saya arahkan terhadap energi di luar dari energi kamu. Bisa saja mantan pasangan kamu atau orang-orang yang berada di sekeliling kamu. Kita sama-sama melihat. Muncul kartu ini guys. Seseorang yang memegang kedua pedang di mana kondisi mata tertutup. Kalau saya mengambil kedua pedang tersebut, kemungkinan satu pedang akan membuat suatu perlawanan, satu pedang akan membuat situasi yang dipertahankan. Akan ada sisi yang dipertahankan, akan ada sisi yang diperlawankan. Kalau saya melemparkan terhadap energi terhadap manusia yang meninggalkan diri kamu, kemungkinan
akan ada satu hal yang membuat diri dia berada di dalam suatu perlawanan, di mana perlawanan tersebut membuat diri dia antara ingin bertahan atau memang ingin pergi dari situasi tersebut. Kita lihat kembali dari kartu di sampingnya, apa yang akan terjadi. Muncul kartu Nine of Cups. Kalau saya mengambil satu cawan, di mana cawan tersebut kemungkinan dia ingin mempertahankan hal tersebut karena dia merasa orang-orang yang berdampingan terhadap diri dia, baik dari pihak ketiga dia, membuat diri dia bahagia. Tetapi pihak lain justru malah membuat diri dia suatu penyerangan di sini. Kebahagiaan atas dasar yang ingin dipertahankan karena dia tidak memiliki suatu pilihan. Kita lihat di bagian berikutnya. Wow. Suatu konflik. Muncul kartu Five of Swords. 5 orang yang memegang 5 pedang. Kalau saya mengambil satu pedang saja dan melemparkan terhadap energi, terhadap manusia yang telah meninggalkan diri kamu, kemungkinan akan timbul satu permasalahan. Saya tidak tahu permasalahan ini apakah muncul di dalam hubungan dia atau memang muncul terhadap pihak lain, di mana permasalahan yang akan muncul ini membuat diri dia mau tidak mau harus bisa bertahan. Karena ketika diri dia tidak bisa bertahan, kebahagiaan tersebut berupa materi ataupun berupa hal yang lain tidak akan dia dapatkan. Makanya dia ingin bertahan. Ada sesuatu yang dia cari, makanya dia bertahan. Walaupun konflik itu muncul, walaupun permasalahan itu sangat besar, dia ingin bertahan karena ingin bahagia, tidak mau lepas dari situasi tersebut. Kita lihat di bagian ketiganya, guys. Wow. Muncul kartu gagal panen. Kamu bisa melihat sendiri seseorang yang berdiri tegak tetapi dia melihat kondisi ke bawah. Bisa saja untuk kedepannya saya masih mengarah terhadap energi yang dimiliki oleh manusia yang telah meninggalkan diri kamu. Kemungkinan akan ada suatu kegagalan yang akan dia dapatkan. Bisa saja kegagalan tersebut berupa hubungan asmara dia, atau mungkin berupa hubungan terhadap rekan kerja dia, atau mungkin terhadap rekan bisnis dia, di mana kegagalan tersebut membuat diri dia akan berada di situasi zona ketidaknyamanan. Kenapa saya mengatakan berada di dalam zona ketidaknyamanan? Karena kemunculan kartu yang saya pegang ini berbicara terhadap energi dia akan ada kegagalan berupa materi. Saya tidak tahu materi siapa untuk kedepannya ini akan habis, terkuras, atau memang tidak ada lagi. Ini dia, guys, untuk kedepannya. Bisa saja kegagalan ini apabila saya kaitkan terhadap kartu Five of Swords, akan muncul suatu permasalahan di mana permasalahan tersebut berada dari sisi materi. Apakah materi dari pihak ketiga yang akan habis, atau mungkin materi dari manusia yang telah meninggalkan kamu untuk kedepannya? Semua akan gagal di sini. Semua akan gagal untuk kedepannya. Kalau saya menutup kartu Five of Swords, bagaimana kartu di samping ini, guys?
muncul kartu The Lovers. Berarti sangat tepat yang saya katakan tadi, kegagalan terhadap hubungan asmara yang dia jalankan kepada pihak ketiga dia. Kenapa saya mengatakan suatu kegagalan di dalam hubungan asmara mereka? Kemunculan kartu The Lovers, di mana kartu ini berbicara terhadap satu energi. Dia merasa nyaman, dia merasa harmonis terhadap hubungan tersebut, tetapi hubungan tersebut akan digoda dan akan menghadirkan satu orang kembali, di mana kehadiran satu orang kembali tersebut membuat suatu pertengkaran dan suatu perselisihan, dan membuat suatu perdebatan, di mana pertengkaran, perselisihan, ataupun permasalahan tersebut tidak akan mendapatkan suatu penyelesaian. Tidak mendapatkan suatu penyelesaian dan akan mengakhiri hubungan tersebut. Ini dia guys. Di mana ketika hubungan tersebut sudah diakhiri, satu energi akan berusaha untuk pergi dan akan berusaha untuk keluar dari hubungan tersebut, karena diri dia merasa hubungan tersebut tidak lagi mendapatkan suatu kebahagiaan. Ketika hubungan tersebut tidak memberikan suatu kebahagiaan, muncul di pemikiran dia, seandainya diri saya tidak melakukan hubungan kotor ini, mungkin saya tidak menerima hal ini. Ini dia guys. Kartu terakhir bagaimana? Muncul kartu Knight of Wands. Dua sisi. Sisi pertama, seseorang yang datang dengan gegabah atau memang seseorang melakukan kekuasaannya atas dasar kebodohan dia. Akan ada suatu penyesalan yang akan timbul dari pemikiran dia, di mana kebodohan tersebut membuat diri dia merasa gagal. Di sisi lain, dengan kemunculan kartu The Lovers tadi, seseorang sudah merasakan suatu kenyamanan terhadap hubungan yang dia jalankan selama ini. Sudah ada orang yang dihadirkan di sini, dan seseorang inilah yang akan menghancurkan hubungan yang dia jalankan tersebut. Oke guys, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.